Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Salam dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beserta kita semua. Hari ini kita bersama bersekutu dalam nyanyian doa dan firman Tuhan dalam rangka mengisi masa penantian Tuhan turunnya Roh Kudus, yakni Pentakosta. Selama masa penantian, kita belajar dari seri pengalaman kehidupan sehingga kita memetik pembelajaran spiritual di dalamnya. Mari membuka persekutuan ini dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 235 bait 1, 2 dan 3. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita awali acara kita pada sore hari ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami akan bersekutu dalam sabda-Mu yang kudus. Tolonglah kami dalam setiap keterbatasan dan kekurangan kami, agar kami mengalami pembaharuan akal budi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari kitab Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Bermodal keberanian menjadi diri sendiri. Oprah menjadi presenter paling populer di Amerika dan menjadi wanita selebriti terkaya versi majalah Forbes dengan kekayaan lebih dari $1 miliar Amerika Serikat. Kopi acara The Oprah Winfrey Show
telah diputar di hampir seluruh penjuru bumi ini. Ia lahir di Mississippi dari pasangan Afro-Amerika dengan nama Oprah Gail Winfrey. Ayahnya mantan serdadu yang kemudian menjadi tukang cukur, sedang ibunya seorang pembantu rumah tangga. Karena keduanya berpisah, Oprah kecil pun diasuh oleh neneknya di lingkungan yang kumuh dan sangat miskin. Luar biasanya, di usia 3 tahun, Oprah telah menjadi pembaca Injil dengan keras. Membaca adalah gerai yang mengenal dunia. Katanya dalam suatu wawancara, pada usia 9 tahun, Oprah mengalami pelecehan seksual. Dia diperkosa oleh saudara sepupu, ibunya beserta teman-temannya, dan terjadi berulang kali. Di usia 13 tahun, Oprah harus menerima kenyataan hamil dan melahirkan. Namun bayinya meninggal dunia 2 minggu setelah dilahirkan. Setelah kejadian itu, Oprah lari ke rumah ayahnya di Nashville. Ayahnya mendidik dengan sangat keras dan disiplin tinggi. Dia wajib membaca buku dan membuat ringkasannya setiap pekan. Walaupun tertekan berat, namun kelak disadarinya bahwa didikan keras inilah yang menjadikannya sebagai wanita yang tegar, percaya diri dan berdisiplin tinggi. Prestasinya sebagai siswi teladan di SMA membawanya terpilih menjadi wakil siswi yang diundang ke Gedung Putih. Beasiswa pun didapat saat memasuki jenjang perguruan tinggi. Oprah pernah memenangkan kontes kecantikan, dan saat itulah pertama kali dia menjadi sorotan publik. Karirnya dimulai sebagai penyiar radio lokal saat di bangku SMA. Karir di dunia TV dibangun di usia 19 tahun. Dia menjadi wanita negro pertama dan termuda sebagai pembaca berita stasiun televisi lokal tersebut. Oprah mempunyai sebuah talk show TV-nya dalam acara People Are Talking. Dan keputusannya untuk pindah ke Chicago yang akhirnya membawa Oprah ke puncak karirnya. The Oprah Winfrey Show menjadi acara talk show yang dengan rating tertinggi berskala nasional yang pernah ada dalam sejarah pertelevisian Amerika. Sungguh luar biasa. Latar belakang kehidupan yang miskin dan rawan kejahatan dan diskriminatif mengusik hatinya untuk berupaya membantu sesama. Tayangan acara yang di televisi selalu syarat dengan nilai kemanusiaan, moralitas dan pendidikan. Oprah sadar bila dia bisa mengajak seluruh pemirsa televisi, maka bersama akan mudah mewujudkan segala impiannya demi membantu mereka yang tertindas. Oprah juga dikenal dengan kedermawannya. Berbagai yayasan telah disantuni, antara lain rumah sakit dan lembaga riset penderita AIDS. Berbagai sekolah penderita ketergantungan, penderita cacat, dan banyak lagi. Dan yang terakhir, pada 2 Januari 2007 lalu, Oprah menghadiri peresmian sekolah khusus anak-anak perempuan di kota Henley-on-Klip di luar Johannesburg, Afrika Selatan, yang didirikannya bersama dengan pemirsa acara televisinya. Oprah menyisihkan 20 juta pound sterling atau setara dengan 1 pound sterling sama dengan 17.000 rupiah atau 340 miliar rupiah. Dari kekayaannya ini, dengan memberi pendidikan yang baik bagi anak-anak perempuan ini, kita akan memulai mengubah bangsa ini. Ujarnya berharap. Kisah Oprah Winfrey ialah kisah seorang anak manusia yang tidak mau meratapi nasib. Dia berjuang keras untuk keberhasilan hidupnya, dan dia berhasil. Dia punya mental baja dan mampu mengubah nasib. Dari kehidupan nestapa menjadi manusia sukses yang punya karakter.
Semangat perjuangannya pantas kita teladani. Hari ini marilah kita berdoa pribadi lepas pribadi. Mari kita mendoakan untuk situasi pandemik agar tenaga medis tetap dikuatkannya. Marilah kita mendoakannya. Marilah kita mendoakan pemerintah Republik Indonesia dalam tugas kenegaraannya. Ya Bapa kami serahkan setiap doa kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.